Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 279, Sisa-sisa dari Master Suku Dewa Kuno. Adik junior ke-6. Teriak Li Fei sambil berlari cepat ke samping Zhou Cheng. Jawaban Zhou Cheng membuat Li Fei memuntahkan seteguk darah, berceceran di sekujur tubuhnya, kepalanya terkulai tak bernyawa saat ia jatuh ke tanah. Li Fei menyeka darah di wajahnya dengan tatapan kosong, darah itu terasa lengket dan sedikit hangat di jari. Saudara muda ke-6, saudara muda ke-6. Li Fei memanggil tanpa henti, tetapi Zhou Cheng tidak memberikan tanggapan apapun lagi. Di kejauhan, Huang Xiaolong perlahan mendekat. Suara langkah kaki Huang Xiaolong membuat Li Fei tersentak kembali ke masa kini. Dia berbalik, menatap Huang Xiaolong, ketenangan di matanya sudah tergantikan oleh kekhawatiran dan kewaspadaan. Dia memahami betul kekuatan Zhou Cheng, dan pemuda ini dengan mudah membunuhnya, sangat rentan. Belum lagi dia, bahkan gurunya, Patriark Ghost Shadow Sect tidak bisa melakukannya. Kau, apa yang kau inginkan? Li Fei dengan berani membentak Huang Xiaolong bahkan saat dia melangkah mundur. Tidakkah kau ingin tahu tentang hubunganku dengan tetua sekte penyihir langit Deng Guangliang dan Dusin? Ejek Huang Xiaolong. Li Fei menegang. Sebenarnya, seluruh sekte penyihir langit dan sekolah Blood Swallow berada di bawah kendaliku. Huang Xiaolong melanjutkan. Li Fei terdiam sejenak, matanya terbelalak kaget ketika makna sebenarnya muncul di benaknya, maksudmu. Penguasa baru kota iblis hitam adalah Jiang Tianhua dari sekolah walet darah. Pemuda ini baru saja mengatakan bahwa seluruh sekolah walet darah dan sekte penyihir langit berada di bawah kendalinya. Bukankah itu berarti penguasa sebenarnya kota iblis hitam adalah pemuda berambut hitam ini? Tidak mungkin. Dulu ketika penguasa sekte 9 iblis Huhan dikabarkan telah meninggal, pergantian penguasa kota iblis hitam yang tiba-tiba telah menyebabkan pasukan di kota-kota sekitarnya mengirim orang untuk menyelidiki inti permasalahan. Penguasanya, Patriark Sekte Bayangan Hantu juga merasa ada sesuatu yang salah. Sekarang, pemuda berambut hitam di depannya ini mengatakan bahwa semuanya diatur olehnya di balik layar. Li Fei tidak bisa mencerna kenyataan ini. Kota iblis hitam sepenuhnya berada di bawah kendaliku, selanjutnya adalah kota Sungai Darah. Huang Xiaolong menambahkan, itu sudah pasti. Sekarang, aku memberimu dua pilihan, 1, tunduk padaku, atau 2, mati. Pada saat Zhou Cheng menyerang, Huang Xiaolong telah memutuskan, bagaimanapun juga, targetnya selanjutnya adalah menaklukkan kota Sungai Darah, dia mungkin juga mulai meletakkan dasar sekarang. Huang Xiaolong berencana untuk mengambil alih sekte bayangan hantu terlebih dahulu, dan jika berhasil, maka akan sangat memudahkan bagian selanjutnya dari rencananya mengambil alih kultus 5 racun kota Sungai Darah. Terus terang, dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dengan tambahan sekte bayangan hantu, menghancurkan dan menaklukkan kultus 5 racun bukanlah hal yang hebat. Menaklukkan. Kematian. Ekspresi Li Fei berubah berkali-kali. Dia tahu bahwa pemuda berambut hitam ini tidak berbohong, dan karena dia berani mengungkapkan kebenaran, itu juga berarti dia tidak takut dia akan melarikan diri. Jika dia mencoba, dia akan berakhir seperti kakak murid ke-6-nya, mati. Matanya melirik sekilas ke arah mayat Zhou Cheng yang tergeletak di tanah, tapi, jika dia menyerah, maka kau tidak perlu khawatir tentang tuanmu. Sebentar lagi, bukan hanya tuanmu, tetapi seluruh sekte bayangan hantu dan kota Sungai Darah akan berada di bawah kendaliku. Suara acuh tak acuh Huang Xiaolong menyela pikiran Li Fei. Li Fei mengamati Huang Xiaolong, dari ekspresi wajah dan nada suara pemuda berambut hitam itu, dia mendeteksi keyakinan penuh dalam menaklukkan segalanya. Huang Xiaolong tidak menambahkan sepatah kata pun setelah itu, hanya menatap wanita muda itu, akan lebih baik jika gadis ini menyerah dengan sukarela, jika tidak, dia tidak punya pilihan selain membunuhnya. Bagi Huang Xiaolong, ini tidak memengaruhi rencananya untuk mengambil alih kota Blood River. Sama seperti saat dia perlahan-lahan, mengubah, sekte magi-magi langit dan tetua sekolah Blood Swallow, tidak tergesa-gesa, memberi pihak lain waktu pertimbangan yang cukup. Setengah batang dupa kemudian, Li Fei menurunkan pelindung di sekeliling lautan jiwanya, yang memungkinkan Huang Xiaolong untuk membuat tanda jiwa di dalamnya. Huang Xiaolong diam-diam merasa lega ketika semuanya selesai, kehadiran Li Fei akan bermanfaat bagi rencana masa depannya dalam menaklukkan sekte bayangan hantu. Selanjutnya, Li Fei menceritakan semua yang diketahuinya tentang situasi Ghost Shadow Sect dengan jujur, tidak menyembunyikan informasi. 1 jam kemudian, Li Fei mengakhiri laporannya. Huang Xiaolong mengangguk, informasi dari Li Fei dengan jelas menguraikan situasi internal Sekte Bayangan Hantu kepada Huang Xiaolong, dan Patriark Sekte Bayangan Hantu seharusnya adalah Xiantian Orde ke-8 awal, sebanding dengan Huhan, penguasa Sekte 9 Iblis sebelumnya. Selain Patriark, ada 4 ahli Xiantian Orde ke-7, sedangkan Xiantian tingkat menengah naik hingga sekitar 30 orang. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa Patriark Sekte Ghost Shadow sebenarnya membina sekelompok utusan kematian bayangan hantu, totalnya 38 orang.
Masing-masing setidaknya adalah Orde keempat Xiantian dan di atasnya, dan yang terkuat adalah puncak Orde keenam Xiantian akhir. Ketika dia meminta Sekte Sky Magi dan Sekte Blood Swallow untuk menyelidiki Sekte Ghost Shadow, informasi ini tidak disertakan. Tetap saja, air mengalir dalam, sepertinya Patriark Sekte Bayangan Hantu ini adalah karakter seperti itu. Dari laporan Li Fei, kekuatan sejati Sekte Bayangan Hantu tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan pemilik kota Sungai Darah, Kultus Lima Racun. Huang Xiaolong juga mengetahui dari Li Fei bahwa Sekte Bayangan Hantu dan Lembah Tornado diam-diam bersekutu untuk menghadapi Kultus Lima Racun, dan sedang merencanakan serangan dalam beberapa hari terakhir untuk menggantikan status Kultus Lima Racun di kota Sungai Darah. Sebuah cahaya bersinar di mata Huang Xiaolong. Apa yang kalian berdua lakukan padanya di Savage Sanguine Wastelen? Tanya Huang Xiaolong. Kami ditugaskan oleh guru untuk mencari seseorang bernama Fan Encheng. Li Fei menjawab, orang ini membawa sepotong peta peninggalan seorang guru suku dewa dari zaman kuno. Peta parsial yang ditinggalkan oleh master suku dewa dari era kuno. Huang Xiaolong tercengang. Ya. Li Fei menegaskan, selain aku dan kakak murid ke-6, master, kakak murid senior, dan kakak murid ketiga juga ada di sini, di daerah gurun Savage Sanguine. Kami mengejar secara terpisah, master sendiri, aku dan kakak murid ke-6 dalam satu tim sementara kakak murid senior dan kakak murid ketiga membentuk tim lain. Bagian dari peta yang ditinggalkan oleh seorang guru suku dewa kuno. Huang Xiaolong nyaris tak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Peta ini kemungkinan besar adalah peta tempat tinggal tersembunyi mereka. Selain itu, dia tidak menyangka Patriark Sekte Bayangan Hantu juga ada di sini. Pada saat ini, sesuatu bergetar di pinggang Li Fei, dan dia mengeluarkan sebuah tablet giok kecil. Kakak senior memanggil kita. Li Fei mengeluarkan tablet giok itu, lalu meliriknya dan memberitahu Huang Xiaolong, pasti kakak senior telah menemukan Fan Encheng itu. Cepat, bawa aku ke sana. Huang Xiaolong tiba-tiba berdiri. Baik, Tuan Muda. Li Fei segera berangkat ke arah kakak seniornya, memimpin Huang Xiaolong. Keduanya bergegas dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba di sebuah lembah yang bergetar dengan fluktuasi energi yang menunjukkan pertarungan sedang berlangsung. Huang Xiaolong dan Li Fei melompat ke udara, memasuki lembah, dan melaju kencang menuju arah pertarungan. Semakin dekat ke lokasi pertarungan, Huang Xiaolong dan Li Fei bertemu dengan dua pria parubaya yang mengenakan jubah murid Sekte Bayangan Hantu yang menyerang seorang pria tua berjubah hijau. Kedua murid Sekte Bayangan Hantu itu tidak diragukan lagi adalah kakak senior Li Fei, Jie Dong, dan kakak muda ketiga Liu Chong, sedangkan lelaki tua berbaju hijau itu adalah Fan Encheng. Huang Xiaolong bisa tahu sekilas, meskipun Jie Dong dan Liu Chong menyerang bersama, mereka tidak menang, akan tetapi, Fan Encheng juga tidak mampu mendominasi pertempuran. Mendengar suara angin bersiul, ketiganya berbalik. Kakak magang junior kedua. Kakak magang senior kedua. Melihat itu adalah Li Fei, Jie Dong dan Liu Chong sangat gembira, namun agak heran ketika mereka menyadari kehadiran Huang Xiaolong.